Nama saya adalah Carlos Henry, NPM 1841179, merupakan mahasiswa dari Universitas Internasional Batam. Kemudian saya akan menjelaskan apa sih itu merek. Pengertian merek adalah nama, tanda, atau simbol yang diasosiasikan dengan produk atau jasa sebagai bentuk identitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Contohnya, seperti KFC, di mana merek tersebut bergambar simbolnya itu orang tua yang berjenggot gitu. Jadi mereka tahu lah apa sih itu KFC. Fungsi merek. Fungsi merek ini sebagai tanda pengenal, sebagai alat promosi, sebagai citra dan reputasi dari barang, kemudian menunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan gitu. Kemudian nilai merek. Nilai merek yang tepat dan dipilih secara hati-hati merupakan aset bisnis yang berharga untuk sebagian besar perusahaan. Yang diperkiraan nilai dari merek-merek terkenal seperti Coca-Cola, IBM-nya melebihi 50 miliar dolar masing-masingnya gitu. Jadi mereka di mana dapat memenuhi harapan mereka gitu. Bisa dibayar dengan lebih. Kemudian jenis merek. Yang pertama adalah merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan. Contohnya, masyarakat Indonesia pasti tahu apa yang namanya Aqua. Mereka menjual air mineral. Kemudian merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan. Nah, contohnya seperti McDonald, mereka kan beli franchise mereka. Jadi merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan gitu. Kemudian yang ketiga, merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Contohnya nih, merek kolektif. Yang pertama ada Coca-Cola dengan Big Cola, di mana nama mereknya itu berbeda tapi produknya itu sama gitu. Kemudian contoh brand name yaitu Nintendo, Aqua, KFC, Acer, Windows. Masyarakat pasti sudah mengenal, sudah menjadi hal merek umum gitu. Kemudian contoh mark atau simbol. Misalnya gambar yang saya jelasin tadi seperti KFC, simbol orang tua yang berjenggot pada brand orang tua gitu. Kemudian contoh trait karakter. Misalnya Ronald MC Donald pada restoran MC Donald itu ada karakter khususnya seperti MC Donald kan ada yang namanya Ronald seperti badut gitu. Kemudian fungsi pendaftaran merek, yaitu dia sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Yang kedua sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya. Misalnya KFC itu kan sudah terdaftar. Jadi kita mau daftar lagi KFC. Jadi mana mungkin pasti akan terjadi penolakan terhadap merek gitu. Kemudian sebagai dasarnya untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama dalam keseluruhan. Kemudian jangka waktu merek. Jangka waktu merek ini mereka selama perpanjang itu selama 10 tahun. Agar apa? Karena untuk mengetahui dalam 10 tahun itu apakah itu masih mereknya itu masih ada atau tidak gitu. Kemudian alasan penolakan merek. Yang pertama adalah kata-kata atau hal-hal yang umum. Yang kedua, hal-hal yang bersifat menerangkan atau kata keterangan. Yang ketiga, merek yang membingungkan. Kemudian bendera atau lambang-lambang resmi, lambang-lambang negara dan organisasi internasional. Itu udah pasti tidak boleh ya. Karena bendera dan lambang-lambang itu sudah ada di setiap negara masing-masing.
Kemudian ini adalah contoh merek. Kemudian di bidang sektor restoran, internasional McD, Pizza Hut, KFC, kemudian merek lokal atau Indonesia itu bakmi Gajah Mada, ayam goreng Suharti, dan minumannya itu internasionalnya itu Coca-Cola, Pepsi, dan merek lokalnya Aqua, Sosro. Jadi masyarakat Indonesia itu sudah mengetahui merek-merek seperti Aqua, Sosro itu menjadi hal yang umum gitu. Kemudian kosmetik dan sebagainya. Sekian dari saya, semoga manfaat bagi teman-teman, dan saya mengucapkan maaf apabila ada kata-kata yang salah diucapkan. Terima kasih.